Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami dalam acara Mari Ngop, mari kita ngopi. Untuk kesempatan kali ini kita akan bahas masalah hati. Hati yang menghadap Allah Subhanahu wa taala, hati yang jernih, dan juga penyakit-penyakit hati. Bersama narasumber kami Ustadz Abdul Rosid dari Kendal yang bermukim di Jatiroto ya. Ustadz Rosid Ya. ini ada minta keterangan dari Anda bahwasanya qalbu, hati itu seperti apa sih? Ya, terima kasih kepada Ustadz Taufik dari Indramayu. Seperti yang kita ketahui, pada dasarnya manusia itu punya satu organ yang sangat penting dalam tubuhnya, berupa gumpalan darah yang kita sebut atau pada umumnya kita sebut adalah kolbun atau hati. Kolbun itu bahasa Arabnya, Mas, beda dengan kalbun. Kalbun itu lain, turut carita, haram tentunya. Seperti yang telah disampaikan tema yang kemarin, bahwasanya kita akan membahas hati ya. Sepengetahuan saya tentang hati, pada dasarnya manusia itu, dalam hati manusia itu ada nurani, terus ada makna atau suara hati yang paling dalam. Kalau saya pernah membaca dalam keterangan kitab Minhajul Abidin karya Imam Al-Ghazali, hati itu ada ruang-ruang khusus, ada 4 macam gerak, atau bisa disebut ada ruangan 4 macam. Kalau kita bahas satu persatu, ini sebenarnya membutuhkan waktu yang lama, Mas. Mungkin secara ringkas Kita ringkas saja. Yang pertama, gerak hati. Imam Ghazali memberikan sebuah keterangan di situ, Al-Khidri. Al-Khidri adalah gerak hati dari Allah. Dari Allah. nur ilahiyah yang masuk dalam hatinya. Yang kedua, gerak hati, Imam Ghazali memberikan istilah itu adalah ilham, di mana ilham itu adalah gerak hati yang ditarik oleh malaikat, maka malaikat itu sebagai mulhimnya. Maka gerak hati manusia itu jika mengikuti mulhim atau malaikat itu dinamakan ilham. Jadi ada doa yang wa ilhamal malaikat, Iya, dan juga ilhamnya malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu senantiasa mengajak kebaikan, menarik suatu kebaikan. Kemudian ada gerak hati lagi yang nomor 3, itu namanya al-waswasah, atau orang Jawa itu mengatakan was-was. Nah, itu gerak hati yang ditarik oleh setan, selalu mengajak ke keburukan, mengajak kemaksiatan, mengajak hal-hal yang buruk. Itulah Hal-hal yang bukan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, Iya. tapi hal-hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. betul. Nah, ada satu lagi gerak hati dari manusia itu sendiri, namanya
gerak insang. Maka contohnya bisa saya contohkan begini Mas Taufik. Seandainya dalam suatu kejadian kita itu dihadapkan pada satu pokok atau pada satu perbuatan. Contohnya gini, wah ini enaknya aku pergi kemana ya? Pergi ke diskotik atau ngaji ya? Masih 50-50, masih separuh-separuh dalam hati. Dalam hati ada keinginan untuk masih belum tahu apakah kita mau berbuat baik atau mau berbuat buruk, masih bimbang gitu ya. Iya. Nah, ketika itu atau kita contohnya yang lebih konkret lagi itu gini. Ada sesuatu barang tertinggal milik seseorang. Ada lokoto lah gitu ya. Ya ada milik orang, bukan lokoto. Kita lagi ngobrol sama orang atau kita sedang bertamu lah. Ternyata di situ ada HP. Wah, ini HP. Ini yang punya nggak tahu ini, ada yang saya ambil. HP termahal bisa gitu ya. Saya nggak punya uang. Nah, pada saat itu gerak hati itu bertempur. Mulhim mengajak, jangan kau ambil, jangan kau ambil. Tapi al-waswas setan, ambil aja. Orangnya nggak tahu. Eman, ambil aja. Lumayan, itu lumayan. Akhirnya apa? Kalau kita seseorang itu tiba-tiba mengambil HP-nya, diambil dimasukkan sini, berarti namanya apa Mas? Mencuri. Berarti secara otomatis kita telah mengikuti gerakan setan yang namanya al-waswas. Tapi kalau kita malah ngomong sama yang punya, ini HP-mu ketinggalan. Itu yang mengajak gerak hati, yang menarik gerak hati itu adalah mulhim. Maka kita dapat ilham. Ilham itu adalah mengajak suatu kebaikan. Yang lebih condong itu yang malaikat yang baiknya itu ya. Nah, itu semua tergantung pada gerak hati kita. Kalau kita setiap hari diberi siraman rohani, kita akan tertolong. Kita akan tertolong dari sesuatu yang ilham itu. Dari sesuatu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang memilih antara geraknya setan dan geraknya malaikat, kalaupun toh kita ngambil, itu pun kita diizinkan oleh Allah. Bahasa diizinkan nanti perlu dicermati. Maksudnya diizinkan di sini adalah tanganku mampu untuk mengambil, tanganku mampu pula untuk mengantongi, terus aku pergi. Ketika aku pergi pun langkahku normal saja. Nah, itu Allah mengizinkan. Maksudnya mengizinkan itu diberi gerak itu, diberi kemampuan dan kekuatan itu. Maka itu berarti Allah namanya yudri. Tetapi kesimpulannya, apakah gerak hati itu diridhoi atau tidak? Diizinkan iya, tetapi kalau kamu mengikuti ajakan setan, maka tidak diridhoi oleh Allah. Oh, berarti kan sudah ada syariat ya? Iya. Karena itu di pengambilan tersebut, kalau kita ngomong atau kita beli dalam hal ini, misalkan membeli sama dengan perbuatannya, tapi berbeda nggak ada akadnya, jadi halal haramnya itu tergantung akad ya, dan akadnya syariat. Ketika sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat atau haram diharamkan dalam syariat, maka hukumnya haram. Ketika diperbolehkan dalam syariat, maka hukumnya boleh. Oke. Terus satu lagi ini ada untuk masalah yang insaniyah tersebut atau gerakan ruang atau bilik dalam hati tersebut yang insaniyah, seperti apa gambarannya? Insaniyah itu gerak pribadi. Gerak pribadi. Manusia itu kan labil. Manusia itu labil. Ya seperti kamu tidur, kamu
mau tidur, kamu mau mandi atau kamu apa, itu kan termasuk insani. Itu makanya gerak insani itu tetap dipengaruhi oleh dua gerak, tetap dipengaruhi. Maka ketika kita lebih condong untuk ke gerakan malaikat kebaikan, kita dapat ilham. Ya dapat ilham. Manusia kan punya ilham. Ya. Kalau Nabi mukjizat, wahyu. Karena Nabi kan tidak ada campurnya dengan setan. Tuh. Maka hati itu tergantung kita untuk membinanya. Maka di situ ada istilah santapan rohani, santapan jasmani. Ya. Santapan rohani itu dalam arti apa? Agar hati kita ini senantiasa selalu mengikuti gerakan-gerakan tarikan mulhim atau malaikat, sehingga langkah-langkah kita, perbuatan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini satu Itu. lagi pertanyaan untuk menyikapi kelanjutannya, bahwasanya fungsi akal manusia terhadap hati manusia itu seperti apa? Untuk akal itu kan bisa dikategorikan juga organ manusia pula. Maka akal itu semua infusnya atau apa ya istilahnya, yang berikan sinyal itu kan hati dulu, baru hati, dari hati terus ke akal. Jadi isinya akal, nanti ada ilmu-ilmu agama, terus juga nasihat-nasihat baik dari guru-gurunya, Iya. dan juga dari pembacaan pemahaman Al-Quran, pemahaman Al-Hadis, itu nanti mempengaruhi akal dan hatinya. Iya. Oke, hadirin sekalian, ini untuk kesempatan ke depan, maka kita perbaiki masalah akliyah kita, bagaimana kita berpikir sehat. Maka kita menggunakan akal kita untuk berpikir sehat, untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan bahas untuk minggu depan. Oke, assalamualaikum. Tentang Akal ya. Ini makasih Ustadz Rosyid. Ya, Ustadz sama-sama. Rosyid, kita akan bahas lagi untuk masalah akliyah untuk minggu depan. Maka kita akan tutup dengan doa kifaratul masjid. Doa kifaratul masjid. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari.